Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ibu-ibu jamaah pengajian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita lagi pada pembahasan mengenai faidah-faidah yang terdapat dalam juz amma. Dan pada pertemuan yang lewat telah kita bahaskan mengenai faidah dari surat Al-Ikhlas yang berbicara mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala dan prinsip-prinsip akidah Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faidah dari surat Al-Falaq, yaitu surat yang diturunkan di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bunyinya ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Untuk tema surat ini ibu-ibu, tema umumnya adalah doa perlindungan dari keburukan secara umum dan 3 hal secara khusus. Doa perlindungan dari keburukan secara umum dan 3 hal secara khusus. Kemudian kita bedah dulu kata-kata yang terdapat di dalam surat Al-Alaq ini, Al-Falaq ini apa? Dalam surat Al-Falaq. Yang pertama kalimat a'udzu. A'udzu artinya aku berlindung. Maksudnya bagaimana? Yaitu meminta perlindungan, pertolongan, dan juga menyerahkan diri kita di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 itu, Bu. Gak cuma kita meminta perlindungan, yang pertama apa, Bu? Meminta pertolongan agar Allah menolong kita di saat terjadi keburukan. Yang kedua apa, Bu? Meminta perlindungan. Tadi pertolongan ketika terjadi, perlindungan sebelum terjadi. Dan yang ketiga adalah menyerahkan diri di bawah perlindungan Allah. Jadi 3 itu, Bu, mengandung makna 3 tersebut. Yang pertama adalah meminta pertolongan, yang kedua meminta perlindungan, dan ketiga penyerahan diri di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna a'udzu. Kemudian makna al-falaq. Al-falaq
Al-falak itu adalah secara bahasanya, bahasa Arabnya itu adalah sesuatu yang terbelah. Sesuatu yang terbelah, merkah. Nah, kalau kue ketawa itu ibu-ibu, nah, ada kue ketawa. Nah, falak itu dianya ketika membuka dianya itulah, itu namanya falak. Atau ketika bolu kukus, merkah dianya, nah, itu namanya falak. Atau mawar ketika kuncup, merkah dianya, itu namanya falak. Jadi falak itu adalah sesuatu yang merekah. Ditafsirkan oleh para ulama, ahli tafsir, bahwasanya falak itu pertama maknanya adalah waktu subuh. Karena waktu subuh itu ibu-ibu, matahari itu muncul dan merekah dianya, merekah sinarnya. Pertama dianya kuncup, kemudian waktu syuruk atau waktu terbitnya matahari, sinarnya itu merekah dianya, nah, memancar ke segala arah, makanya disebut falak, yaitu waktu subuh. Kemudian ada juga ahli tafsir yang menyatakan bahwasanya falak itu adalah biji yang terbelah, membentuk kecambah. Nah, kalau ibu-ibu nanti nyimpan kacang hijau, nah, biasanya kalau kelamaan itu merekah dianya, pecah dianya jadi toge. Nah, gitulah, itu namanya falak dianya. Jadi biji tadi pecah dianya, kemudian keluar akarnya. Itu namanya falak. Dalilnya apa? Yang pertama yaitu dalilnya surat Al-An'am ayat 96. Yaitu maknanya adalah fajar. Yaitu falikul isbahi wa ja'alal laila sakanahu wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil hamid. Azizil karim, afwan. Falikul isbah yaitu yang merekahkan subuh, yang membuat subuh itu terbit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya bahwasanya maknanya adalah biji-bijian, yaitu surah Al-An'am juga ayat ke-95. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Sungguhnya Allah itu adalah yang memecahkan biji-bijian menjadi kecambah. Kalau dalam ilmu biologi kita lihat itu yang membuat kecambah itu pecah itu kan banyak faktornya. Ada yang pertama karena kelembapan, kemudian kondisi yang cocok. Namun yang membuat akar itu keluar dari biji yang keras itu, yang membantunya adalah Allah. Yang mengeluarkan akar yang kalau kita potek aja itu udah putus, nah, menembus biji yang keras itu adalah Allah. Maka Allah sebut falikul habbi wan nawa, yang merekahkan biji, yang memecahkan biji sehingga bisa tumbuh akarnya. Kemudian min syarri ghasik. Nah, ghasik ini maknanya apa? Maknanya adalah waktu malam. Waktu malam. Kenapa dibilang ghasik? Karena ghasik itu dianya menutupi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ghasik itu artinya waktu malam. Idza waqab. Waqab itu artinya telah masuk. Nah, telah masuk dan menyelimuti. Ibaratkan kalau kita berselimut, kita masukkan badan kita, kemudian kita tutup. Nah, jadi tak nampak tuh, nah, tak nampak dia. Itu namanya waqaf, waqoba, waqaf. Jadi ketika malam sudah meliputi dunia, maka akan timbul beberapa kejahatan, dan inilah kita minta perlindungannya. Kemudian an-nafasat, nafasati fil uqad. Nafas itu artinya yang meniup-niup. Nah, nafas yang meniup-niup fil uqad, di ikatan-ikatan. Nah, apa yang niup-niup di ikatan ini? Tentunya tukang sihir. Nah,
Karena biasanya ibu-ibu praktek penyihir itu, praktek sihir itu banyak menggunakan ikatan-ikatan. Entah diikat biar supaya makin erat hubungannya, atau diikat biar supaya tidak lepas sihirnya, biar tetap kepada orang-orang yang terkenanya atau tetap kepada korbannya, tak bisa lepas. Dan biasanya buhul-buhul itu atau ikatan-ikatan itu dibuang ke tempat yang tak terdeteksi oleh manusia sehingga bisa tetap awet sihirnya. Biasanya seperti itu para tukang sihir. Kemudian hasid. Hasid adalah orang yang dengki. Hasid adalah orang yang dengki. Dengki itu cuma ibu-ibu. Nah, bukan cuma iri, Bu. Bukan cuma iri. Kalau iri tak suka dia nengoknya. Nah, misalnya ada orang punya baju baru misalnya. Tak suka orang nengoknya, itu masih iri, level pertamanya. Tapi kalau hasad, dengki, itu level selanjutnya, itu udah level kronisnya. Udah tak suka, malah menghasut orang atau membuat orang yang mendapat nikmat itu menjadi celaka. Itu dia orang dengki. Misalnya orang beli baju baru, nanti ditumpahkannya kopi atau ditumpahkannya sesuatu, macam sinetron-sinetron azab itulah ibu-ibu. Biasanya pakai muqaddimah apa? Kata-kata hati. Lihat saja nanti akan kuracuni dia, misalnya gitu. Nah, itulah orang-orang pendengki biasanya. Orang-orang dendam. Kalau dendam biasanya karena disakiti. Kalau pendengki biasanya karena memang sakit, gitu loh. Kalau dendam karena tersakiti, tapi kalau orang dengki memang asalnya sakit. Ada penyakitnya, itu penyakit hati. Nah, itu dia ibu-ibu. Kemudian kenapa ayat ini diturunkan? Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahihnya bahwasanya diantara sebab atau diantara kenapa ayat ini bisa turun adalah pada waktu di Madinah Rasulullah hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Yahudi. Terus ada satu orang Yahudi, dukun Yahudi yang tak suka sama Rasulullah, namanya Labid bin Al-Aqsam. Labid bin Al-Aqsam, beliau tidak suka dengan Rasulullah, maka dia pun menyihir, membuat jampi-jampi untuk Rasulullah, sehingga Rasulullah merasa dirinya itu nggak enak badan, sakit. Ada yang bagian-bagian yang tidak beliau rasakan tidak enak. Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah, meminta petunjuk. Kenapa ini Allah? Kenapa aku bisa seperti ini? Maka Allah pun menjelaskan bahwasanya engkau telah terkena sihir dari seorang dukun Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsam. Nah, dibuat simpul-simpul ibu-ibu, disemplungkan ke sumur. Nah, disitulah dia tempat sihirnya berada. Maka beliau pun datang ke sumur itu dan menghancurkan sihirnya, kemudian membaca surat Al-Falaq demi melindungi dirinya dari sihir. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama ibu-ibu, perintah anjuran untuk berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan. Anjuran untuk berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan di setiap keadaan. Perintah untuk berlindung kepada Allah dari segala keburukan di setiap keadaan. Jadi ibu-ibu, kita meminta perlindungan hanya kepada Allah. Itu yang pertama faedahnya dari surat ini.
Kemudian yang kedua adalah surat ini menjadi landasan atau menjadi bukti bahwasanya sihir itu sihir itu ada dan mampu untuk membuat bahaya orang yang terkena sihir. Sihir itu ada dan bisa membuat celaka. Tapi tentunya dengan izin Allah, bukan karena hebatnya tukang sihir itu, ibu-ibu. Bukan karena sakti, bukan karena dia punya ilmu ngeri, ilmu hitam yang super kental, enggak. Tapi karena izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak kena itu, Bu. Nah, bagaimana cara Allah tak mengizinkannya itu? Ya kita minta perlindungan, nah, biar supaya kita tidak terkena sihir. Kita minta perlindungan kepada Allah setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada. Karena Rasulullah pun terkena. Rasulullah yang begitu taatnya, begitu luar biasanya beliau dalam hal zikir, dalam hal perlindungan diri pun bisa terkena. Konon lagi kita yang tak pernah melindungi diri. Makanya kita harus senantiasa membaca zikir-zikir dan perlindungan kepada diri kita agar kita terhindar dari keburukan. Dan tentunya bukan karena zikirnya itu, Bu. Bukan karena zikirnya itu kita terlindungi, enggak. Tetapi karena zikir itu membuat Allah itu jadi melindungi kita. Nah, kita baca zikir biar Allah melindungi kita. Bukan karena zikir itu yang melindungi kita. Kemudian di antara faedah surat ini, selain untuk agak kemarin ada ibu-ibu, soalnya tempias ya. Alhamdulillah kita uzannya masih kayak gini ya, Bu. Ya kayak di Sibolga. Itu sebuah nikmat yang perlu kita syukuri itu, Ibu. Kita ketika melihat berita-berita yang menyedihkan atau yang membuat kita itu merasa kita ini adalah hamba yang dilindungi Allah, itu kita perlu untuk bersyukur. Karena kita lihat di berita-berita itu luar biasa musibah yang Allah timpakan di sana gitu. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan, tentunya dengan wasilah-wasilah seperti tadi gitu. Alhamdulillah Allah jaga daerah kita dari musibah-musibah sebagaimana yang kita lihat di berita. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Falaq lainnya adalah bahwasanya surat ini disunnahkan atau dianjurkan, disyariatkan untuk dibaca pada beberapa keadaan. Yang pertama adalah ketika pagi dan petang. Ketika pagi atau petang. Paginya kapan ibu-ibu? Habis subuh. Petangnya kapan? Habis asar. Nah itu dia. Berapa kali dibaca? 3 kali. Bersama dengan Qul huwallahu ahad sama Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat itu. Nah, 3 qul dibaca 3 kali di waktu pagi dan petang. Faedahnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Al-Hubayb bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kalian Qul huwallahu ahad dan Mu'awwidzatain, atau 2 surat peminta perlindungan, doa perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Niscaya 3 surat tersebut akan melindungi dan mencukupi kalian dari segala sesuatu. Itu sabda Rasulullah, Bu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Tentunya dengan baca aja apakah sudah cukup? Tidak, tapi meyakini dan mengintrospeksi makna-maknanya, melihat dan merenungi makna-maknanya, apa yang terkandung di dalam 3 surat tersebut. Dan inilah yang kita lakukan saat ini, ibu-ibu. Kita pelajari dan renungkan maknanya. Selain di bacaan pagi atau petang, disunahkan juga atau disyariatkan juga yang kedua adalah sebelum tidur.
yaitu sebelum tidur. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hendak tidur, jadi ketika beliau masih di ranjangnya duduk beliau membaca ayat kursi pertama, ayat kursi, kemudian membaca 30 tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau tiupkan ke telapak tangannya. Beliau tiupkan ke telapak tangannya. Kemudian beliau sapukan ke seluruh tubuhnya, dimulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Beliau ratakan ke seluruh tubuh. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali sebelum tidur. Faedahnya apa? Niscaya selama 1 malam itu dia akan terlindungi dari gangguan apapun. Itu hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian faedah selanjutnya adalah ketika kita tadi sudah menjelaskan keburukan secara umum, kenapa disebutkan lagi ada 3 jenis keburukan ditentukan, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil uqad, min syarri hasidin idza hasad. Dari malam ketika sudah gelap, kemudian dari tukang sihir yang meniup kepada buhul-buhul, dan dari orang yang hasad atau orang yang dengki ketika dia sedang dengki. Kenapa dari 3 hal ini, Bu? Yang pertama, karena 3 hal ini adalah sesuatu yang tak nampak, tersembunyi dianya. Kalau udah malam ibu-ibu, tahu kita ada begal misalnya, kita jalan kita nampak kita begal, enggak nampak, sembunyi dia. Ketika mau nyerang kita baru nampak dia, tersembunyi. Atau ketika kita lewat misalnya, kita jalan, ada hewan berbisa di dekat kaki kita, nampak kita ketika malam, tak nampak. Atau hewan-hewan berbahaya lainnya, atau gangguan makhluk halus ketika malam, banyaknya ketika malam. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan yang timbul ketika matahari sudah terbenam. Karena ketika matahari terbenam, gak cuma begu ibu-ibu, tapi begal juga. Gak cuma begu, tapi begal juga banyak. Ngeri makanya ibu, ketika sudah malam ini. Dari perlindungan yang halus-halus maupun yang kasar-kasar. Kemudian perlindungan dari tukang sihir. Tentunya kita ketahui tadi bahayanya sihir dan juga pelaku-pelakunya, dan termasuk diantara dosa-dosa besar melakukan praktek sihir dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan sihir. Kemudian min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang dengki ketika dia dengki. Orang dengki ini Bu, ngeri dia. Gak cuma kekerasan fisik, bahkan mental pun bisa kena. Kalau orang udah dengki sama kita, pokoknya kita itu hancur-hancurnya lah di mata dia. Harus orang yang dengki. Yang pertama, apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam, orang-orang kafir Quraisy itu ketika melihat aktivitas dakwah Rasulullah yang luar biasa di kota Makkah waktu itu, mereka hendak memanfaatkan satu aktivitas, satu kekuatan, yaitu dari kekuatan mata mereka. Di dalam syariat ada namanya penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Jadi bukan macam film Naruto itu Bu, keluar sharingannya, bukan kayak gitu. Tapi memang betul penyakit yang ditimbulkan oleh tatapan mata yang mengandung kedengkian. Dan banyak kasusnya di wilayah Arab, negeri-negeri Arab itu banyak kejadiannya.
Ada yang dianya ketika ditatap orang asing gitu dengan tatapan yang penuh kedengkian, bisa tiba-tiba sakit. Atau bahkan misalnya dia bawa mobil, tengok orang yang dengki tadi itu mobilnya cantik, bisa tiba-tiba tabrakan atau tiba-tiba terbakar mobilnya. Itu ada pernah kejadian di wilayah Arab, dan bahkan sahabat pun mengalaminya gitu. Jadi ada sahabat yang sedang mandi gitu, mandi di tempat terbuka, tak sengaja kelihatan sahabat yang lain gitu. Ditengok badannya bagus, laki-laki, tengok badannya bagus, namun dia tidak mengucapkan zikir atau masya Allah gitu. Maka sahabat yang dilihat ini pun ternyata jatuh sakit akibat hal tersebut. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk mandi sahabat yang melihat tadi, mandi kemudian airnya disiramkan kepada sahabat yang terkena ain tersebut. Maka itulah penyakitnya. Jadi ketika ada orang hasad melihat sesuatu, bisa jadi tertimpa ain. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan fisik atau bahkan kerusakan jiwa bagi orang yang tertimpa ain tersebut. Makanya kita meminta perlindungan dari hal tersebut, ibu-ibu. Karena tak nampak dianya, tak tahu kita siapa yang dengki, kan nggak tahu kita. Makanya kita meminta kepada Allah biar supaya Allah melindungi kita. Karena hanya Allah yang punya kuasa atas hal-hal yang tak bisa kita nampak. Kalau nampak bisa kita pitingkan, ibu-ibu, bisa kita piting, atau kita kontak fisiknya, atau kita cekik dia. Enggak, itu hal yang tidak nampak. Maka kita hanya bisa meminta perlindungan kepada Allah dari 3 hal tersebut. Kemudian diantara hal-hal yang juga termasuk keburukan adalah penyakit dan juga keburukan jiwa yang ditimbulkan oleh jiwa kita yang rusak gitu misalnya. Kalau penyakit ini, ibu-ibu, ditimbulkan biasanya oleh bakteri atau oleh virus. Virus itu kan ciptaan Allah, ibu-ibu. Nah, jadi kita meminta perlindungan kepada yang menciptakannya. Tentunya dengan ikhtiar juga, jaga diri. Jangan cuma berdoa-doa aja tapi semua dihajar gitu, enggak. Itu namanya ngetes ilmu. Enggak boleh kita seperti itu. Kita tetap ikhtiar dan juga tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedahnya juga, di antara faedahnya adalah hendaknya kita menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kok bisa ini pula faedahnya? Nah, di mana dari kita dapatkan ini? Dari hasidin idza hasad tadi, Bu. Kenapa kita harus menjaga nikmat itu? Gimana kita menjaga nikmat itu? Yang pertama, tak dipamer-pamerkan. Nah, itu dia. Tak diumbar-umbar. Itu cara kita menjaga nikmat dari Allah. Karena bisa jadi ketika kita punya nikmat, tak semua orang berbahagia. Nah, tak semua orang berbahagia. Ada orang-orang yang punya penyakit hati gitu kan. Itu dia. Misalnya kita umroh gitu kan, dapat rezeki umroh ke tanah suci. Kita foto, kita buat dokumentasi di media sosial kita. Niatnya bagus gitu biar supaya mengajak orang lain juga ikut merasakan kebahagiaan kita dan ikut juga merasa berangkat umroh gitu. Tapi tentunya orang yang lihat itu gak semuanya berpandangan seperti itu. Nah, ada orang yang umroh dia dengki dia. Nah, nengok orang baik dengki, nengok orang kaya dengki, nengok orang bersedekah dengki, semua dengki sama dia. Salah semua sama dia kan. Namanya penyakit, Bu. Nah, kalau orang sakit biasanya banyak keluhannya, nah, gitu ya. Kalau orang banyak ngeluh biasanya lagi sakit itu. Nah, itu dia. Jadi tidak semua orang merasa senang, ibu-ibu. Banyak orang juga yang merasa tidak senang dengan kebaikan atau nikmat yang kita dapatkan. Makanya tak boleh kita umbar-umbar terlalu berlebihan. Kemudian apa? Bersyukur. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur akan ditambah nikmatnya sama
Allah. Kalau kita kufur, nah azab. Nah, salah satunya azabnya apa? Orang yang dengki itu bisa mencelakakan kita. Nah, itu dia. Itu salah satu azabnya kalau kita kufur nikmat. Kemudian menyuruh orang berdoa gitu. Kalau misalnya ada orang memuji nikmat yang ada pada diri kita, itu maknanya ada dua, ibu-ibu. Memuji karena memang dianya betul memuji, dan yang kedua memuji dengan hati yang hasad. Nah, itu dia. Memuji dengan niat pujian, yang kedua memuji dengan niat keburukan. Makanya kita motivasi atau kita ajak orang-orang sekitar kita, kalau kita punya kebaikan, misalnya kita punya anak kecil gitu, Bu. Ini sering ini. Misalnya kita punya anak kecil. Nah, kalau orang-orang dulu kan jangan dibilang yang baik-baik, nanti sakit, nah gitu kan. Nah, itu apanya? Penangkalnya atau orang itu. Tapi kalau kita tidak, ibu-ibu, kita ubah apanya? Gaya berpikirnya. Kita ucapkan, wih masya Allah anaknya gemuk, nah, misalnya. Wih masya Allah anaknya cantik. Wih masya Allah anaknya ganteng. Wih masya Allah anaknya pintar. Kita puji Allah, kita berzikir biar supaya Allah merahmati dan meridhoi ujian kita gitu. Nah, jadi keberkahan juga untuk anak itu gitu. Kemudian kalau kita tak puji, misalnya lupa kita, ya segera kita, misalnya, wih cantik kali, masya Allah, nah gitu kita buat di bagian belakangnya. Dengan catatan tetap memuji Allah atas nikmat yang ada pada orang lain, gitu. Agar tidak terkena ain atau keburukan orang yang dengki. Upaya itu, orang dengki itu selalu berbahaya. Kemudian yang terakhir, faedahnya adalah senantiasa mengajarkan Al-Quran dan doa-doa kepada keluarga. Senantiasa mengajarkan Al-Quran dan doa-doa kepada keluarga. Dari mana kita ambil tuh, ibu? Dari kata kul, katakanlah. Nah, bilang kayak gini, bilang kayak gitu kan, kok gitu kita nyuruh anak kita kan, Bu. Kalau mau minum bilang Bismillah. Nah, kalau mau makan baca, mau makan ibu, Bismillah. Kalau selesai minum, selesai makan baru Alhamdulillah. Gitu. Kan kul, bilang, nah, gitu kan. Maka dari situ kita ambil bahwasanya kita mesti ngajarkan Al-Quran dan juga doa-doa kepada keluarga kita, khususnya anak-anak, ibu-ibu. Nah, kalau bapak-bapak nanti disuruh merengut nanti dia, nyuruh aja pun gitu kan. Kita capek dianya kerja, kita suruh-suruh pening dia nanti. Itu dia itu. Jadi kita suruh anak-anak kita atau kita ajarkan mereka doa-doa dan juga Al-Quran. Biar apa, ibu-ibu? Biar jadi pahala jariah. Biar jadi pahala jariah. Nah, biar berkesan kepada diri anak-anak kita, ibu. Kalau yang ngajari cuma guru ngaji, nanti teringat di doa dia cuma guru ngajinya aja lah, ibu. Nah, lupa dia nanti sama ibu gitu. Kalau enggak diajarinya, kalau enggak ibu ajari doa-doa gitu. Biar lebih berkesan dia. Terbangun hubungan yang baik antara ibu dan anak, dan juga hubungan yang harmonis dalam keluarga, tuh, ibu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin terlalu panjang ini, ibu. Saya mohon maaf apabila itu ada kesalahan dan juga kekurangan dari segi penyampaian materi atau dari ilmu yang saya sampaikan, maka saya mohon maaf. Dan juga apabila itu berupa hidayah dan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu-ibu saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah kita meminta ampunan. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan ibu-ibu. Ya, silakan ibu. Apabila di antara keluarga kita ada yang terkena penyakit, kita tahu ini bahasanya ini sudah
itu cara mengobatinya itu. Nah, bismillah. Jadi untuk pengobatan penyakit-penyakit yang terkena sihir atau gangguan-gangguan seperti ain, maka caranya adalah yang pertama Ibu dicari orang yang membuat hal tersebut gitu, yang menimpakan ain kepada keluarga kita misalnya. Kalau tadi kan kisah sahabat tadi dicari orangnya yang menimpakan ain, disuruh mandi dan disiramkan air bekas mandiannya itu kepada orang yang terkena ain tadi. Nah, kalau ini Bu mesti gitu juga, disiramkan nanti ke keluarga kita yang terkena ain. Namun jika tidak kita jumpai atau tak tahu kita siapa yang menimpakan itu, maka ikhtiar kita adalah yang pertama berdoa gitu, dan melakukan ruqyah pribadi gitu. Gak harus manggil ustadz gitu, enggak, tapi bisa kita ruqyah pribadi. Karena kalau kita panggil ustadz kadang ustadznya tak sempat, yang pertama. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan itu termasuk lama gitu. Kalau misalnya tuh hal-hal yang seperti itu, maka kita ruqyah pribadi dengan bacaan-bacaan seperti Al-Fatihah. Low battery, please charge. Dengan bacaan seperti Al-Fatihah atau ya seperti tadi 3 qul tadi Bu, atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai perlindungan diri seperti dalam zikir pagi petang itu Bu, atau ayat-ayat Al-Qur'an mengenai ruqyah. Mana ibu-ibu pulang kita? Low battery, please charge. Gak ngodi ini Bu, apanya? Mikrofonnya ini, gak ngodi dia. Enaknya ngaji itu kan kayak gini Bu, pulangnya itu kesepakatan bersama deh. Kalau sekolah mana bisa gitu ya kan, lonceng baru pulang. Jadi gimana ibu-ibu pulang kita? Baik. Udah banyak tanda-tandanya ini Bu. Low battery, please charge. Udah banyak tanda-tandanya Bu. Selain mikrofon juga hujan ya kan. Jadi udah tanda ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Low